Syukur kita boleh berjumpa kembali di acara khotbah online di Komunita Eklesia Makassar. Harapan Gembala semua kita semua dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan damai sejahtera. Dan hari ini setiap hari Rabu jam 4 sore kita akan mengadakan ibadah online. Dan saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 1. Di atas ditulis penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dan perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Puji Tuhan, saya akan menerangkan tentang bagaimana kitab Wahyu ini, dan di sini kita boleh melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini di dalam Wahyu adalah merupakan surat dari Yohanes ketika dia di Pulau Patmos. Dan ada beberapa dikatakan sini wahyu. Dan apabila kita mengurangi kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapat malapetaka. Dan jika kita menambahi, maka dikatakan kita akan mengalami, yaitu di bagian kita diambil dari pohon kehidupan. Saya mau katakan kepada kita semua bahwa perkataan, arti perkataan ini bahwa ini adalah nubuat. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, Wahyu merupakan kitab yang terakhir. Dan di sini dikatakan bahwa datanglah segera. Yesus akan datang segera. Ready or not, Jesus coming soon. Demikianlah firman Tuhan ini kita boleh terangkan bagaimana perkataan yang mengandung kuasa dan bagaimana perkataan yang mematikan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa jika kita berkata yang positif, maka positif juga yang terjadi. Jika kita mengatakan perkataan negatif, maka hal yang negatif pun kita akan alami. Itulah sebabnya perkataan yang dibawakan oleh seorang pengikut Kristus, bahwa di dalam perkataan itu ada kuasa. Jadi pada saat kita berbicara, kita harus benar-benar memikirkan, jangan sampai kebenaran firman Tuhan kita hanya mengarang-arang. Tetapi satu hal, bahwa Wahyu berkata di dalam pasal 22 ini, bahwa jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi. Komunitas dikasih Tuhan, saudaraku, seringkali kita berkata-kata, dan sebagai ibu rumah tangga seringkali cerewet, mulutnya terlalu cerewet, dan mereka mengutuki anaknya seringkali. Tetapi apakah saudara atau ibu-ibu yang dikasih Tuhan mempunyai pikiran bahwa itu akan terjadi? Jadi saya mau katakan kepada kita semua bahwa perkataan ini mengandung kuasa. Makanya jangan orang katakan doa adalah doa, perkataan kita itu Tuhan dengar. Tetapi kalau kita berkata yang negatif, dikatakan bahwa akan terjadi hal yang negatif. Kalau kita berbicara tentang semangat, maka kita akan semangat. Tapi kalau kita katakan, oh sial, oh kita benar-benar akan mengalami kesialan. Karena di dalam lidah dan bibir kita ini mengandung kuasa. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Ibu Eklesia Makassar yang dikasih Tuhan, yang sementara live streaming pada sore hari ini, kita bersyukur bahwa kita masih berada di saat-saat suasana pandemi ini. Kita tetap kuat karena kita selalu berkata yang positif. Semua katakan kepada kita semua bahwa seluruh komunitas
kita harus berkumpul. Jangan kita, saudaraku, cerai-berai. Walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap kuat. Kita tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan juga saya mau katakan kepada kita semua, ketika Yesus berjalan, dia melihat bahwa pohon ara ini tidak berbuah. Lalu dia katakan, pohon ara ini harus mati. Apa yang terjadi? Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa kemarin Yesus berkata demikian, besoknya pohon ara ini layu. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus berkata, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Demikian kita pengiring, yaitu kita ikut pengajaran Yesus Kristus. Jadi jangan kita menambahi, jangan kita mengurangi. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itu yang dikatakan. Jadi seakan-akan banyak pengajaran yang menyimpang, ya. Karena apa? Karena kita tidak bertahan dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, orang mengajarkan yang salah, mungkin, oh sudah lewat-lewat, dia punya cara bicara, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan mengalami apa, saudaraku? Apa yang kita katakan firman Tuhan itu benar-benar kita bisa, saudaraku, memahami dan mengerti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Komunitas dikasih Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan perkataan yang mematikan dan perkataan yang menghidupkan. Banyak ibu-ibu asal cerita, bergosip, tidak pernah memikirkan bagaimana apa yang dia sementara katakan. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita berbicara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita dikatakan, maka diambil bagian kita dari pohon kehidupan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sudah berapa lama kita mengiringi Yesus? Mungkin kita tidak mengerti firman Tuhan, tetapi jika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Di sini dikatakan bahwa Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita berada di penghujung akhir zaman ini. Jadi kalau kita belajar tentang eskatologi, bahwa zaman Bapa, sama Anak, sama Roh Kudus. Dan di mungkin kita lihat dulu bahwa tahun 1500, tapi ini 2020. Kalau kita boleh melihat bahwa kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman, ya, sudah ada kita lihat. Contohnya tsunami di Palu, tsunami di Aceh, gempa bumi, sakit penyakit bala sampar. Jadi kita perlu berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Dia akan datang segera. Firman Tuhan berkata, yang suci makin disucikan, yang jahat makin bertambah jahat. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa biarlah perkataan kita, yaitu kita mengeluarkan, wanita harus mengeluarkan aura yang positif supaya terjadi juga anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita, saudaraku, lancar. Walaupun saat ini mungkin kita mengalami kekurangan defisit ekonomi, tetapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan, jika kita berkata yang negatif, maka kita akan menambah firman Tuhan, atau kita kurangi. Nah, ini dikatakan kita akan diambil bagian kita dari pohon kehidupan. Kitab Wahyu ini merupakan kitab yang ditulis, saudaraku, ketika Yohanes berada di Pulau Patmos. Dan hari ini kaum wanita yang dikasih Tuhan, dialah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada sore hari ini, menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, jika kami ada di sini, tapi Engkau mampu menjangkau setiap kaum wanita yang sementara live pada sore hari ini. Memberkati mereka Tuhan. Jangan mereka menjadi ibu rumah tangga yang mempunyai perkataan yang sia-sia, hanya bergosip, hanya menceritakan kejelekan orang lain, hanya menambah-nambah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tetapi dalam Wahyu, Engkau sudah berfirman bahwa Engkau akan datang segera. Kami akan mempersiapkan diri kami sebagai pengantin wanita, Engkau sebagai pengantin pria yang siap menjemput saleh-salehmu.
Demikian pula seluruh komunitas, mereka harus taat dan dengar-dengaran dan selalu mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah kami makin hari makin disempurnakan, kami makin hari melakukan hal-hal yang benar di hadapan hadirat-Mu, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami seperti 5 anak darah yang pandai yang mempersiapkan minyak, dan lampu itu, pelita itu menyala, dan dikatakan song-songlah dia. Kami sementara Tuhan menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, dan kami mau siap untuk terangkat bersama dengan Engkau di awan yang permai masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada jemaat atau komunitas yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan. Jika mereka lalai, Tuhan, Engkau berikan Tuhan kemampuan untuk setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk hari Minggu kami akan ibadah secara saudara berkumpul bersama dengan jemaat-jemaat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau jaga kami, kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan kepada seluruh jemaat Tuhan, dan orang yang sudah mendaftar di mana kami boleh Tuhan satu persatu akan beribadah. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan kekuatan, dan kami akan Tuhan melakukan ini hari Minggu. Juga perjamuan kudus kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan doa orang benar-benar sungguh-sungguh akan sangat besar kuasanya. Lambat ataupun cepat kami akan melihat doa kami terjawab. Terima kasih Bapa di surga, dan doa kami naik barakat dan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan Yesus berkati semua persembahan seluruh komunitas akan dibalaskan 100 kali lipat ganda jika kita senantiasa setia kepada Tuhan. Shalom. Damaris Surugalang, Ibu Gembala, The Eklesia Makassar mengucapkan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan sampai kepada hati kita, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik.